Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan menceritakan film yang cukup unik yang dirilis pada 30 Agustus 2017. Film ini bercerita tentang sebuah proyek baru yang dikembangkan oleh sekelompok ilmuwan, yaitu tentang mengecilkan tubuh manusia dari manusia normal menjadi manusia yang tingginya kurang lebih 5 inci atau 12 cm saja. Dan film ini dibintangi oleh Matt Damon yang berperan sebagai Paul. Dia bekerja sebagai seorang terapis, punya impian untuk hidup bahagia bersama istrinya yaitu Audrey, yang diperankan oleh Kristen Wiig. Oke, sebelum lanjut, jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan tekan like dan subscribe, dan aktifkan juga loncengnya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film bermula memperlihatkan sebuah laboratorium, dan di sana terlihat seorang ilmuwan sedang melakukan penelitian. Ilmuwan ini berencana membuat proyek pengecilan tubuh manusia. Bertahun-tahun lamanya, mereka mengembangkan proyek yang mereka buat. Sampai suatu hari ilmuwan itu melakukan percobaan kepada seekor tikus. Dia menyuntikkan cairan ke tikus tersebut. Setelah itu, memasukkannya ke sebuah alat. Kalau dilihat, alat ini mirip seperti oven. Tapi setelah beberapa saat, ilmuwan itu sangat terkejut dan berlari ke rekan kerjanya. Ternyata, ilmuwan itu telah berhasil membuat makhluk hidup menjadi lebih kecil. 5 tahun kemudian mereka telah berhasil mengembangkan teknologi itu. Akhirnya, mereka mulai melakukan uji coba kepada manusia. Di dalam satu pertemuan, seorang dokter yang bernama Andrea mulai berpidato dan menjelaskan bahwa mereka telah berhasil membuat manusia menyusut sampai 5 inci. Dan dia membawa sebuah kotak, lalu membukanya. Ternyata di dalamnya terdapat seorang manusia mini, dan orang-orang yang melihat langsung sangat takjub karenanya. Dan orang mini tersebut adalah ilmuwan yang tadi melakukan penelitian. Lalu dia berpidato menjelaskan bagaimana proses pengecilan tubuh ini dibuat. Dia dibantu oleh istri dan ke-36 relawan lainnya. Dia menjelaskan hasil kerjanya dan menunjukkan bukti bahwa dengan mengecilkan tubuh dapat menjadi solusi global untuk umat manusia. Lalu dokter membawa kantong yang berisi kotoran ke-36 relawan yang dikumpulkan selama 4 tahun. Tak berselang lama, ke-36 relawan yang sudah menjadi kecil dibawa masuk dan diperlihatkan ke semua orang. Berita keberhasilan mereka tentang proyek manusia kecil ini menyebar ke seluruh dunia. Banyak sekali orang yang sangat takjub dengan hal itu. Wow, that is wild, isn't it? Just wild. Scene berpindah ke 10 tahun berikutnya. Paul sedang menonton berita tentang pengecilan tubuh. Suatu hari, Paul dan istrinya pergi ke sebuah acara. Di tempat itu, Paul sangat terkejut ketika melihat temannya yang memiliki tubuh sangat kecil, dan dia bernama Dave dan Carol. Mereka menanyakan kepada Dave dan Carol bagaimana rasanya menjadi manusia kecil. Ia menjawab bahwa menjadi kecil akan menghemat keuangan satu keluarga. Pengecilan tubuh ini sangat cocok untuk orang yang tidak begitu kaya. Setelah mendengar itu, Paul dan istrinya pergi ke suatu tempat untuk melihat orang kecil yang melakukan pengecilan tubuh. Dan terlihat, manusia kecil ini sudah memiliki rumah yang mewah, dan di dalamnya sudah lengkap dengan barang-barang. Dan orang itu mengatakan dengan uang $83 bisa hidup selama 2 bulan penuh. Mereka yang menonton sangat takjub karena manusia normal menghabiskan ratusan dolar hanya untuk sekali makan. Lalu Paul dan istrinya melihat ke tempat khusus yang telah disiapkan untuk manusia kecil. Tempat itu bernama Laserland. Lalu mereka berkonsultasi dengan salesnya dan berminat untuk menjadi kecil. Sales itu menjelaskan kepada Paul dan Audrey bahwa mereka bisa memiliki rumah yang sangat mewah dengan fasilitas yang sangat komplit. Tentunya dengan harga yang sangat murah. Untuk makannya sendiri jauh lebih murah dibandingkan manusia berukuran normal. Lalu, Paul menunjukkan tabungan mereka senilai $152.000.
Dan yang lebih mengejutkan, di dunia Laserland itu setara dengan 12,5 juta dolar. Jadi, Paul tidak perlu bekerja lagi, karena dengan uang segitu bisa untuk seumur hidup. Hal itu membuat Paul dan istrinya tertarik untuk melakukan pengecilan tubuh. Setelah itu, Paul mulai berpamitan dengan rekan kerjanya dan tidak lupa berpamitan dengan ayah dan teman-temannya di sebuah bar. Keesokan harinya mereka berdua pun berangkat menggunakan bis yang sudah disediakan. Tapi entah kenapa nampak raut keraguan di wajah mereka. Setibanya di sana mereka langsung disambut oleh petugas untuk menjalani prosedur pengecilan tubuh. Petugas tersebut menjelaskan ada beberapa hal yang bisa terjadi ketika menjalani proses pengecilan tubuh, mulai dari cacat permanen hingga kematian. Tapi dengan sedikit keraguan akhirnya mereka siap menerima apapun yang terjadi. Karena lab pria dan wanita berbeda, terpaksa mereka harus berpisah sementara waktu. Di lab pria, orang yang ingin menjadi kecil akan dicukur, mulai dari rambut, alis, kumis, jenggot, dan bulu anu. Tidak hanya itu, ada beberapa gigi yang harus dicabut sebelum menjadi kecil. Setelah semua proses selesai, mereka semua lalu dibawa ke dalam ruangan khusus. Singkat cerita, mereka semua berhasil menjadi kecil. Hey, how's everybody doing? Di saat Paul tersadar, perawat memberikannya sebuah roti yang sangat besar. Dan Paul menanyakan tentang keadaan istrinya. Tak lama setelah itu, Paul mendapatkan telepon dari istrinya. Ternyata, ia tidak jadi melakukan pengecilan tubuh. Ia takut dengan prosedur yang akan ia jalani. Dan juga berkata bahwa ia tidak rela meninggalkan keluarga dan teman-temannya. I'm the one who's fine fucking you just all! Paul pun sangat marah akan hal tersebut. Akhirnya terpaksa menjalani hidupnya sendirian. Ia lalu diantar oleh seorang petugas menuju rumahnya. Setibanya di sana terlihat sebuah rumah yang sangat mewah, yang sudah lengkap dengan fasilitas di dalamnya. Meski ia mendapatkan rumah impiannya, tapi ia terlihat sangat murung dan kesepian. Untuk mengisi kesunyiannya, Paul mencoba menonton TV, dan dia melihat berita tentang kontroversi mengecilkan tubuh. Karena dengan tubuh kecil, maka akan banyak imigran gelap yang masuk ke Amerika. Di sana, diperlihatkan ada imigran dari Vietnam mencoba menyeludup ke Amerika dengan masuk ke kotak TV. Akibatnya, hanya satu yang selamat dari 15 orang yang masuk ke sana. Di sini Paul semakin menyesali karena sudah menjadi manusia kecil. 1 tahun kemudian Paul dan istrinya akhirnya bercerai. Sayangnya saat proses perceraian, sebagian aset milik Paul akhirnya diberikan kepada istrinya. Karena hal tersebut, aset Paul semakin menyusut. Akhirnya Paul memutuskan untuk bekerja kantoran dan ia juga pindah ke sebuah apartemen. Pada malam harinya, Paul menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh tetangganya yang bernama Dusan. Dan terlihat banyak sekali orang yang menghadiri pesta itu. Di sini, Paul juga berkenalan dengan Conrad, yang merupakan kapten kapal laut. Dan Conrad juga memiliki sebuah kapal pesiar di Laserland. Karena Dusan mengadakan sebuah pesta yang sangat meriah dan kebetulan Paul ini adalah seorang pecandu organ tunggal, jadi dia memutuskan untuk joget sampai pagi. Karena terlalu mabuk, Paul pun tersadar di pagi harinya. Ia melihat seorang pembersih rumah dan secara tidak sengaja, Paul memergokinya mengambil obat milik Dusan. Petugas kebersihan sengaja melakukan hal itu karena ia memiliki teman yang sedang sakit. Karena tidak memiliki cukup uang, maka ia mengambil obat milik Dusan. Tak lama Paul pun menyadari bahwa wanita itu adalah imigran gelap yang pernah masuk ke kotak TV. Dan akhirnya mereka pun berkenalan dan bercerita banyak. Paul pun melihat ada yang aneh di kaki Lan. Karena ia adalah seorang ahli terapi, maka dia mencoba mengecek keadaan kakinya. Tetapi Lan menganggap bahwa Paul adalah seorang dokter dan memintanya datang ke rumahnya untuk mengobati temannya.
Singkat cerita, mereka pun berangkat ke rumah Lan. Setiba di sana, ternyata Lan tinggal di tempat kumuh dan diisi oleh orang-orang yang tidak mampu. Saat sudah masuk ke kamar Lan, ternyata temannya sudah dalam keadaan sekarat, dan Paul memintanya untuk membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi, karena terkendala biaya, Lan hanya bisa memberikan obat yang ia bawa dari rumah Dusan. Paul pun menyarankan untuk memberi 2 butir saja. Akan tetapi, Lan memberikan 4 butir sekaligus agar temannya bisa cepat sembuh. Beberapa hari kemudian saat Paul berkunjung ke rumah Lan, ternyata temannya sudah meninggal akibat overdosis. Lan pun lalu menyuruh Paul untuk segera memperbaiki kaki palsunya. Tapi bukannya tambah bagus, Paul secara tidak sengaja malah merusak kaki palsunya. Sebagai gantinya, Paul harus bekerja kepada Lan sebagai tukang bersih-bersih rumah. Sesekali, Lan dan Paul juga memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu. Gracias. Doña Cárdenas. Hambre? 2 minggu kemudian Dusan menelpon Lan untuk membersihkan rumahnya. Dusan tertawa saat melihat Paul bekerja untuk Lan. Dusan berencana untuk membawa Paul pergi ke Norwegia agar ia bisa lepas dari Lan. Akan tetapi Lan terus memaksa agar dirinya bisa ikut ke Norwegia. Akhirnya mereka berempat pun pergi ke sana. Saat di perjalanan, tanpa disengaja kapal mereka bertemu dengan Dr. As dan istrinya. Dr. As ini adalah ilmuwan yang kita lihat di awal film. Dokter ini memberitahukan bahwa seluruh manusia akan binasa karena pemanasan global. Dan untuk mengatasinya, mereka telah membuat bunker untuk keselamatan. Dan di sini, Dr. As juga menjelaskan bahwa tujuan mereka membuat manusia menjadi kecil agar mudah untuk berlindung di dalam bunker. Berhari-hari mereka melakukan perjalanan hingga satu hari saat Paul memijat kaki Lan. Told me 10 years ago, one day I'd be 5 inches tall. That peg is really making the skin chafe. Good morning. Singkat cerita, mereka pun tiba di Norwegia. Desa ini adalah koloni pertama orang-orang Mini. I love you so much. Saat makan malam, dokter menjelaskan bahwa dunia sudah diambang kepunahan. Dan dokter menyarankan mereka untuk tinggal di dalam bunker. Semua orang setuju dengan ide itu termasuk Paul. Akan tetapi tidak dengan mereka. Mereka bertiga mengatakan bahwa kepunahan itu tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, mungkin akan terjadi ratusan tahun ke depan. Walaupun teman-temannya sudah berkata seperti itu, Paul tetap masuk dan ikut bersama yang lain ke dalam bunker. Dan ia mencoba mengajak Lan. Akan tetapi Lan tidak mau ikut bersamanya. Saat Paul memasuki jalan menuju bunker, ia sepertinya tidak rela meninggalkan Lan sendirian, karena ia sudah mulai cinta dengan Lan. Akhirnya Paul pun memutuskan untuk kembali lagi. Dirinya memutuskan untuk ikut dengan rencana Lan, yaitu berbuat baik dan membantu orang banyak. Akhirnya, mereka kembali lagi ke Laserland, dan Paul memutuskan untuk membantu Lan dan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kini Paul telah hidup bahagia bersama Lan, dan film pun selesai. Jadi itu sedikit cerita tentang film Downsizing. Alur ceritanya sedikit membingungkan, karena arah filmnya nggak tahu kemana dan akhir cerita juga gantung. Mudah-mudahan ada part 2-nya karena saya penasaran dengan kehidupan manusia kecil yang bersembunyi di dalam bunker. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.